Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung apa nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nawar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mubarak bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa Adnan bin Walad Ismail alaihi salam, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau radhiyallahu alaihim ajma'in. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati rahimanallah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir dari kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Yang pada pertemuan terakhir kita membahas bahwa kalimat Allah adalah ismun a'zam, adalah nama Allah yang paling agung, nama Allah yang paling besar. Kenapa? Kata Imam Ibnu Katsir, "Li'annahu yusafu bi jami'is sifat." Karena seluruh sifat, karena nama tersebut telah disifatkan oleh Allah Jalla wa Ala dengan seluruh sifat-sifat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, huwalladzi la huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Al-ayat. Kata Imam Ibnu Katsir, apabila kita memperhatikan ayat tersebut di dalam surat Al-Hasyr ayat 22 hingga 24, Allah sebutkan beberapa nama dan sifat setelah Allah sebutkan huwallah, dialah Allah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, fa ajrat asma al-baqiyah kullaha sifatillah. Allah Jalla wa Ala menjadikan nama-nama yang datang setelahnya dari alladzi la ilaha illa hu alimul ghaib wa syahadah dan seterusnya, Allah jadikan sebagai sifat untuk Allah, namanya yang paling agung. Ini menerangkan kepada kita bahwa seluruh nama-nama yang dimiliki, seluruh nama Allah Jalla wa Ala juga merupakan sifat bagi Allah Jalla wa Ala. Beda hanya dengan makhluk. Terkadang mereka memiliki nama yang bagus, tetapi tidak bersifat dengan kandungan nama tersebut. Namanya Karim, mulia, ya dermawan, tapi sifatnya sebalik dari namanya. Adapun Allah Jalla wa Ala, maka Allah bersifat dengan apa yang Allah namakan diri dengannya. Maka seluruh nama Allah adalah sifat bagi Allah Jalla wa Ala, sebagaimana yang disebutkan pada Imam Ibnu Katsir di atas tadi. Beliau menyatakan kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah lah nama-nama yang maha indah, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-namanya tersebut. Sisi pendalilan dari ayat ini terhadap kaidah di atas bahwa seluruh nama Allah adalah merupakan sifat bagi Allah. Allah menyatakan bahwa nama-namanya itu adalah nama-nama yang indah pada puncak keindahan yang paling tinggi. Dan sungguh seorang tidak dikatakan indah namanya kalau dia tidak bersifat dengan nama tersebut. Maka kalau dikatakan nama-nama Allah Jalla wa Ala, Allah tidak bersifat dengannya, maka tidak dikatakan nama yang indah. Sisi pendalilan yang kedua, Allah menyatakan fad'uhu biha, hendaknya kalian meminta berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama tersebut, menunjukkan Allah bersifat dengan nama tersebut.
Karena apa maknanya kita memanggil ya Razik kalau Allah tidak bersifat Razik? Apa maknanya kita memanggil Allah ya Rahman tapi Allah tidak memiliki sifat Rahman? Jelas kan? Maka dengan ini kita telah memahami sebuah kaidah yang penting dalam bab asma wa sifat. Bahwa seluruh nama Allah merupakan sifat bagi Allah Jalla wa Ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian memanggil Allah ataukah Ar-Rahman. Kenapa Allah khususkan dengan nama Ar-Rahman? Karena orang-orang jahiliyah di masa itu mengingkari Ar-Rahman sebagai nama Allah Jalla wa Ala. Ya, mereka mengingkari bahwa Ar-Rahman salah satu dari nama Allah. Oleh karena itu ketika Nabi SAW membuat surat perdamaian antara beliau dan kaum musyrikin Makkah yang disebut dengan Sulh Al-Hudaybiyah, tatkala Nabi SAW menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, mereka meminta agar Nabi menghapus Ar-Rahman karena mereka tidak mengimani Ar-Rahman merupakan nama Allah Jalla wa Ala. Nah, maka Allah katakan, silakan engkau memanggil Allah ataukah Ar-Rahman, ayyamma tad'un, dengan nama apa saja kalian berdoa kepada Allah, falahul asmaul husna, maka sesungguhnya Dia adalah Zat yang memiliki nama-nama yang maha indah. Artinya semua nama-nama tersebut Allah bersifat dengannya. Wa qala wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 isma, mi'atun illa wahidah, man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Kemudian Nabi taukidkan kembali mi'ah illa wahid, 100 kurang 1. Ini penegasan terhadap kalimat sebelumnya, yaitu 99. Man ahsaha dakhala al-jannah. Yang mana sifat dari 99 nama ini, barang siapa yang menghafalnya. Ahsaha ini sering diterjemahkan dengan menghafalnya, tetapi para ulama akidah menyebutkan kalimat ahsaha bukan sekedar menghafalnya, karena makna al-ihsah menghafal, memahami kandungan dari nama-nama tersebut dan menjalankan konsekuensi dari kandungan makna la ilaha illallah, makna nama-nama tersebut. Ya, karena kalau sekedar menghafal nama, maka orang-orang jahiliyah di masa itu juga menghafal nama-nama Allah, tetapi mereka tidak menjalankan konsekuensi dari kandungan nama-nama Allah Jalla wa Ala tersebut. Ya, dan kalau dia memahami bahwa nama Allah Al-Alim, maka dia yakin bahwa Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka ini mewujudkan sifat rasa takut dan pengagungan kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga dia akan senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Ini kalimat ahsah, jadi tidak sekedar menghafalnya atau menjadikannya sebagai kasidah, enggak, tetapi menghafal, memahami dan mengamalkan kandungannya. Ini arti ahsaha. Dakhala jannah, maka pasti dia akan masuk syurga. Al-Imam Ibnu Katsir membawa hadis ini, kemudian setelah itu beliau membawa beberapa riwayat lagi ingin menerangkan bahwa nama Allah Jalla wa Ala itu tidak terbatas. Akan tetapi barang siapa yang menghafal, memahami dan mengamalkan kandungannya dari 99 nama, maka keutamaannya dia akan masuk syurga. Oleh karena itu, para ulama Jalla wa Ala, para ulama rahimahullah taala dalam kitab akidah mereka menyebutkan bahwa hadis ini tidak menunjukkan pembatasan. Dikatakan di sini oleh Syekh Al-Razi dalam syarah tafsir Ibnu Katsir, ya, kata beliau, "Fahiya asma'ul mawsufatun bi hadhihi as-sifah, wal ma'na anna lillahi 99 isman mawsufatan bi anna man ahsaha dakhala al-jannah, wa lahu asma'un ukhra ghayru mawsufatin bi hadha al-wasf, kama taqulu 'inda mi'ati farasin a'datuha lil jihad fi sabilillah." Kata beliau bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas yang menyebutkan bahwa Allah memiliki 99 nama
yang disifatkan oleh Allah dengan sebuah sifat, yaitu barang siapa yang mampu menghafal, memahami dan mengamalkannya, maka dia pasti akan masuk surga. Ini bukan sebagai pembatasan, tetapi maksud Nabi ingin menyebutkan ke sifat 99 nama ini yang barang siapa menghafal, memahami dan mengamalkan kandungannya, dia akan masuk surga. Ini lebih mudah dipahami lagi dengan contoh dari beliau. Kata beliau, sebagaimana kita menyatakan, atau salah satu di antara kita menyatakan, saya memiliki 100 kuda yang saya persiapkan untuk jihad. Apakah menunjukkan dia tidak memiliki kuda selain dari 100 tersebut? Tidak. Tetapi yang dia persiapkan untuk jihad hanya 100. Misalkan saya katakan saya punya uang 200.000 untuk saya infakkan ke masjid fulan. Tidak menunjukkan bahwa saya tidak memiliki uang selain 200.000 tersebut. Tapi maksud saya ingin menyebutkan sifat 200.000 tersebut, yaitu dengan infak kepada sebuah masjid. Jelas kan? Saya memiliki uang 2 juta yang akan saya infakkan kepada fulan. Apakah menunjukkan bahwa saya hanya memiliki uang 2 juta? Jelas kan? Tidak. Kemudian hal ini para ulama katakan karena ada hadis-hadis Nabi yang lain yang menunjukkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang tidak diketahui oleh manusia yang lebih dari 99 nama ini. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa untuk menghilangkan kesedihan, kegundah gulanaan yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Nabi berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu bertawassul dengan seluruh nama-nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya, engkau turunkan ke dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, atau yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Ini menerangkan bahwa di sana ada nama-nama Allah Jalla wa Ala yang Allah simpan di ilmu ghaib di sisi Allah yang tidak mengetahuinya. Jelas kan? Maka dari itu para ulama menyatakan tidak boleh kita membataskan nama-nama Allah Jalla wa Ala apakah dengan 20, 99 ataukah lebih dari itu. Nama Allah Jalla wa Ala jumlahnya hanyalah Allah yang Maha mengetahui. Adapun 99 tadi maka maksudnya barang siapa yang menghafalnya, memahami kandungannya dan mengamalkannya, maka dia mendapatkan keutamaan tersebut. Kenapa? Karena hadis Abdullah bin Mas'ud tadi menerangkan bahwa di sana ada nama-nama yang Allah turunkan ke dalam kitabnya. Kitab Allah banyak, bukan hanya Al-Quran atau Injil yang tentunya yang belum diubah-ubah, Zabur, Suhuf, ya, kepada salah satu dari makhluknya. Kemudian Nabi menyatakan awista'tsarta bihi fi ilmil ghaib, atau nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu yang tidak ada yang mengetahuinya selainmu. Dalil yang kedua kata para ulama adalah hadis Nabi SAW yang beliau berdoa, Allahumma inni la uhsi 'alaika thana'an kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mau membataskan pujian kepadamu sebagaimana engkau telah memuji dirimu dengannya. Sisi pendalilan yang Nabi menyatakan tidak mampu membataskan pujian kepada Allah. Nah, di antara bentuk pujian kepada Allah adalah dengan menyebut nama-nama. Ini menerangkan bahwa nama Allah Jalla wa Ala tidak akan terbatas dalam pengetahuan manusia. Maka kata Syekh, idzan hunaka asma'un ista'thara Allah biha fi 'ilmi al-ghaib 'inda. Ini menunjukkan bahwa di sana ada nama-nama Allah Jalla wa Ala yang Allah simpan di dalam ilmu ghaib di sisinya. Falaisat asma'ul mahsuratan bi hadzal 'adad. Maka nama-nama Allah itu tidak hanya terbatas dengan 99 ini. Akan tetapi yang dimaksud dengan 99 di sini bahwasanya barang siapa yang menghafalnya, memahami kandungannya dan mengamalkannya, dia akan dijamin masuk ke dalam surga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian kata beliau, wa inna ma ahsaha Allah Ta'ala hatta yata'araf al-'ibad wa yaqduha min nusus al-kitab wa sunnah.
Mungkin ada yang bertanya, kalau demikian kenapa Allah menyebutkan, Nabi menyebutkannya 99? Maka para ulama menyebutkan, di antara yang di sini kata beliau, hikmahnya agar hamba-hambanya mempelajari dan mencarinya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber nama-nama Allah Jalla wa'ala. Agar mereka mempelajarinya dan menghafalnya. Nah, sebagaimana ukhfiyat sa'atul ijabah, sebagaimana Allah Jalla wa'ala menyembunyikan waktu mustajab di hari Jumat. Dalam beberapa hadis disebutkan antara dua khutbah. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan setelah salat asar. Tetapi pastinya kan tidak cuma disebutkan setelah salat asar. Demikian juga disembunyikannya malam Lailatul Qadar. Nabi menyebutkan di 10 malam terakhir. Paling diharapkan lagi di malam ganjilnya. Paling diharapkan lagi adalah malam ke-21, lebih diharapkan lagi 23, dan lebih diharapkan lagi 27. Tujuannya apa? Bayar manusia ini semangat mempelajari dan mencarinya. Jelas ya? Dari ini kita mengetahui ya, kekeliruannya membatasi sifat Allah menjadi sifat 20. Ya. Sifat 20 berarti nama Allah cuma 20. Sedangkan yang ada dalam Al-Quran dan hadis saja yang diketahui oleh manusia itu ada 99 yang diketahui oleh manusia. Belum lagi nama-nama Allah yang Nabi sebutkan tadi, ista'tsarta bihi fi ilmil ghaib 'indak, yang engkau simpan di ilmu ghaib di sisimu ya Allah. Dan telah kita ketahui tadi bahwa seluruh nama Allah itu merupakan sifat bagi Allah yang dapat kita ketahui saja dalam Al-Quran dan hadis. Nama Allah itu 99 yang menghafalnya, memahami maknanya dan menjalankan kandungannya, bertawasul kepada Allah dengannya, dia akan masuk surga. Dan dari 99 itu semuanya adalah sifat Allah. Nah, kalau kita membatasi sifat 20, berarti sifat Allah tak 20. Berarti berapa puluh lagi sisanya? 99 kurang 20. Berapa? 79 lagi berarti kosong, enggak ada sifatnya. Subhanallah. Kata para ulama, ini adalah bentuk adab yang sangat buruk kepada Allah. Allah memiliki nama tetapi Allah tidak bersifat dengannya. Lalu apa makna firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha? Milik Allah nama-nama yang sangat indah, maka hendaknya kalian berdoa dengannya. Bahkan sebagian orang, kalau dia tidak meyakini sifat 20 itu kafir, naudzubillah. Itu kafir boleh dia hanya hafal sifat 20 atau hanya meyakini bahwa sifat tak 20. Kalau dia meyakini lebih dari 20, bila kopi wahabi atau yang semisal. Ya, para ulama seluruh ulama mazhab, dan ulama-ulama yang lain yang membahas akidah sepakat bahwa nama-nama Allah Jalla wa'ala tidak terbatas. Tadi Nabi menyebutkan di antara nama-nama Allah yang tidak diketahui oleh manusia adalah yang Allah simpan di dalam ilmu ghaib di sisinya. Dan yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang dapat dihafal ada 99, dan semuanya Allah bersifat dengannya. Berarti kan lebih dari 20 sifat Allah. Ya kan? Yang ada dalam Al-Quran dan hadis saja demikian. Maka dari itu kita mengetahui tidak tepat dibataskan atau dibatasi sifat Allah Jalla wa'ala dan menjadi sifat 20. Berarti 79 nama Allah tadi yang masih tersisa Allah tidak bersifat dengannya. Na'udzubillah. Ya. Dan ini adalah bentuk tidak adanya adab yang baik dengan Allah Jalla wa'ala. Dan dia telah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kita membuka Al-Quran nama Allah lebih dari 20, ya kan? Kalau kita membuka hadis dari Nabi SAW, kita akan dapatkan nama-nama Allah lebih dari 20. Bahkan jelas dari hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan bahwa Allah memiliki nama 99 yang sifatnya kalau dia mampu menghafal, memahami kandungannya dan menjalankan konsekuensinya, maka dia akan masuk surga. Ini yang diketahui dalam Al-Quran dan hadis. Belum lagi nama-nama yang Allah simpan di dalam ilmu ghaib yang tidak diketahui oleh selain Allah.
Ini menerangkan kepada kita bahwa nama-nama Allah tidak terbatas, tidak ada yang mampu membatasinya. Ya. Kedua, bahwa seluruh nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang lebih dari 20, ya, yang Nabi sebutkan tadi 99 nama Allah, semuanya bersifat, semuanya itu merupakan sifat bagi Allah. Berarti lebih dari 20. Bagaimana berkata 20? Ya, jelas ya? Ini yang perlu dipahami. Kemudian di antara kaidah dalam bab asma wa sifat kata Imam Ibnu Katsir di sini dan ulama akidah dalam kutubul aqidah seperti Al-Imam Al-Lalika'i dalam kitab Syarah I'tiqad Ahlussunnah, Al-Imam Al-Ayyubi dalam kitab Asy-Syari'ah, dan Al-Imam Ahmad dalam kitab Ushul Sunnah, Al-Imam Al-Muzani dalam kitabnya As-Sunnah, nah, dan yang lain-lainnya, bahwa kaidahnya isbat ma athbata Allah li nafsihi min al-asma'i was sifat min al-kitab was sunnati min duni takyifin wala tamthilin wala tahrifin wala ta'til. Bahwa kita wajib mengimani, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, baik di dalam Al-Quran Al-Karim atau hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, tanpa memperbagaimanakan, tanpa membayang-bayangi bagaimana hakikat sifat tersebut. Wala tamtsil, kedua, tidak boleh dipersamakan dengan sifat makhluk. Wala tahrif, yang ketiga, tidak boleh diselewengkan dari makna yang tersurat kepada makna yang tersirat, ya, tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis dan pemahaman para sahabat Nabi. Wala ta'til, dan tidak boleh ditolak. Ini empat penyimpangan dalam bab asma wa sifat kata para ulama. Yang pertama tadi, pintu penyimpangan pertama, yang kalau ini sudah terbuka maka terbukalah tiga pintu berikutnya adalah memperbagaimanakan. Ketika dia mendengar sifat Allah dalam Al-Quran dan hadis seperti sifat istiwanya Allah dalam 6 tempat dalam Al-Quran, sifat nuzulullah dan yang lain-lain, dia mulai membayang-bayangi. Sedangkan kita makhluk tidak mampu membayangi sesuatu kecuali dengan sesuatu yang telah pernah kita lihat, ya kan? Sedangkan sifat hakikat sifatnya Allah tidak pernah kita lihat. Maka ketika dia membayang-bayanginya, yang terbayangkan olehnya adalah menyerupai sifat makhluk, maka dia akan jatuh kepada satu dari dua pintu. Kalau ketika dia meyakini berarti menyerupai sifat makhluk, maka dia tidak mampu menerimanya. Akhirnya dia membuka pintu yang ketiga. Oh, kalau demikian berarti harus ditahrif, harus ditakwil. Oh, maksud sifat tangan demikian, maksud istiwa demikian. Sebabnya apa tadi? Karena dia khawatir kalau dirinya mengimani sifat tersebut berarti kemudian terbayangkan oleh dia yang sama dengannya adalah sifat makhluk, berarti saya akan merupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya dia tahu, dia selewengkan makna yang tersurat kepada makna yang tidak ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para sahabat. Dan lebih parah dari itu, yaitu akidah Jahmiyah, dia langsung menolak. Padahal kalau dia memiliki prinsip di atas tadi, bahwa kita tetapkan untuk Allah, kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah, sebagaimana yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu semuanya kita yakini bahwa nama dan sifat tersebut sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, tidak menyerupai sifat makhluk sedikit pun, tidak dapat diperbagaimanakan dan tidak boleh dibayang-bayangkan. Bagaimana? Tidak boleh diselewengkan dari mana yang tersurat dan tidak boleh ditolak. Sebagai contoh, semua kaum muslimin mengimani sifat Allah As-Sami' wal Basir, ya kan? Betul kan? Allah mendengar, Allah melihat, wujud, ya, baqa, sifat Allah. Bukankah sifat ini juga ada pada manusia? Manusia juga melihat, ya kan? Manusia juga mendengar. Apakah lantas setelah itu kalau demikian saya enggak berani mensifatkan Allah dengan sifat mendengar dan melihat karena manusia memiliki sifat melihat dan mendengar juga? Tentunya semua orang akan menjawab, oh tidak.
sifat Allah, sifat mendengar, sifat melihatnya Allah sesuai dengan keagungannya Allah, tidak menyerupai sifat makhluk. Ya kan? Lalu kenapa kaidah ini enggak kita terapkan pada sifat-sifat yang lain? Yang juga Allah sendiri yang mensifatkan dirinya dengan sifat tersebut seperti istiwa. Dan Rasulnya yang mensifatkan Allah dengan sifat tersebut. Sebagai contoh, manusia punya tangan. Sesama manusia saja berbeda tangan. Tangan manusia dengan tangan hewan aja berbeda. Ini antara makhluk. Sifat antara makhluk saja berbeda-beda. Padahal mereka sama. Manusia. Beda-beda sifat. Dia punya sifat ini A, sepulan juga punya sifat A, tapi hakikatnya beda. Ya, ini antara makhluk. Apalagi antara makhluk dengan Khaliq. Makanya undang-undang dasar dalam memahami asma wa sifat adalah firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka kita tidak berani menamakan dan mensifatkan Allah kecuali dengan nama dan sifat yang telah Allah beritakan dalam Al-Quran dan Hadis. Dengan undang-undang laisa kamitslihi syai', bahwa semua nama dan sifat tersebut sesuai dengan keagungannya Allah, tidak dapat diperbagaimanakan, tidak menyerupai sifat makhluk, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Aman kita berprinsip. Tapi kalau prinsipnya ya di sini dia takwil, di sini enggak, dia enggak berprinsip. Ketika di sifat istiwanya Allah di 64 dari Al-Quran, sifat-sifat Allah yang lain, dia menyatakan, enggak boleh kita sifatkan Allah demikian karena akan merupakan Allah dengan sifat makhluk. Karena sifat ini ada pada makhluk. Maka ada celah bahwa orang yang menyatakan berarti enggak boleh kamu mensifatkan Allah dengan sifat mendengar dan melihat, baqa wujud, karena sifat itu juga ada pada manusia. Ya kan? Tapi kalau kaidahnya tadi seperti di atas, bahwa seluruh sifat dan nama-nama Allah sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, tidak boleh dibayang-bayangi bagaimananya. Yang jelas itu sesuai dengan keagungannya Allah, tidak menyerupai sifat makhluk itu. Tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Oleh karena itu, datang seseorang kepada Imam Malik, ya, kepada Imam Malik, guru besarnya Imam Syafi'i, Malik bin Anas Abu Abdullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Al-Juri dalam kitabnya Syariah, Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah I'tiqad Ahlussunnah, dan yang lain-lainnya. Ada seorang bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, saya bingung. Dalam 6 tempat dalam Al-Quran Allah menyebutkan dirinya dengan sifat istiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah?" tanya orang. Maka Imam Malik berkeringat mendengar pertanyaan orang ini. Berkeringat. Kemudian beliau menjawab, al-istiwa ma'lum. Kalimat istawa dalam bahasa Arab itu dimaklumi. Allah menurunkan firman dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang dipahami oleh manusia, yang bermakna ala wa tafa, meninggi dan mengatas. Wal kaifa anhu majhul. Bagaimananya istiwa ya Allah tidak ada yang mengetahui selain Allah. Wal iman bihi wajib. Mengimani istiwanya Allah wajib, kata Imam Malik, karena Allah yang memberitakannya, Rasulnya yang memberitakannya. Andai kata Allah dan Rasulnya tidak memberitakannya, niscaya kita tidak akan mengimaninya, karena ini masalah ghaib. Wasu'alu anhu bidah, dan menanyakan bagaimana istiwanya Allah adalah akidah yang menyimpang. Nabi tidak bertanya kepada Allah ketika turun ke 6 ayat tersebut, ya Allah bagaimana istiwanya. Nabi tidak bertanya. Para sahabat, para orang yang EQ-nya mereka pada tingkat yang tidak ada yang memiliki EQ seperti mereka. Kecerdasan, kesungguhan, semangat mereka dalam belajar agama dibacakan oleh Nabi 6 ayat tersebut kepada mereka. Dan Nabi bersabda kepada mereka tentang sifat tersebut. Tidak ada satupun di antara mereka yang bertanya kepada Nabi bagaimana sifat Allah. Para tabi'in juga menerimanya dari para sahabat Nabi. Tidak ada yang menanyakan bagaimananya, tidak ada yang menyerupakannya dengan sifat makhluk, dan tidak ada yang menolaknya. Tabi'in 4 imam mazhab juga demikian. Jelas? Maka kalau undang-undang dasar dalam memahami asma wa sifat adalah firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, tapi harus disambung wa huwas samiul basir. Kalau enggak disambung laisa kamitslihi syai', kata Al-Imam At-Tahawi, ya, dengan dalam syarah Al-Is Ibnu Abil Is,
Kata beliau, orang yang berhenti di sini saja, laisa kamitslihi syai', ini akan membuka ruang buat al-mu'attilah untuk menolak sifat-sifat Allah. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Maka ini membuka ruang buat orang untuk menolak nama-nama Allah. Wa huwas sami'ul basir. Ini juga harus dipahami dengan kalimat sebelumnya, laisa kamitslihi. Wa huwas sami'ul basir. Basirnya Allah, sami'nya Allah, laisa kamitslihi syai'. Jelas ya? Laisa kamitslihi syai', tetapi punya sifat, namun sifatnya laisa kamitslihi syai'. Jelas ya? Makanya Imam Malik menjawab demikian tadi ketika ditanyakan kepada beliau tentang istawa. Dan perlu diketahui bab nama dan sifat-sifat Allah ini adalah pembahasan tentangnya Allah. Adalah sifat Allah. Sebagaimana zatnya Allah tidak menyerupai zatnya makhluk, maka nama dan sifatnya Allah yang bagian dari Allah juga tidak menyerupai sifat makhluk. Al-kalam fis sifat kal-kalam fid dzat. Berbicara tentang nama dan sifat Allah adalah berbicara tentang zatnya Allah. Apabila zatnya Allah adalah khaliq, yang maha agung, yang tersucikan dari berbagai kekurangan, maka nama-nama dan sifat-sifat Allah juga demikian. Dan para ulama menyebutkan di antara sebab, dan itu sebab pertama, sebagian orang menolak dan tidak mampu menerima sifat Allah adalah takyif. Ketika dia mendengar nama tersebut, dia langsung membayang-bayanginya. Sedangkan manusia ini tidak mampu membayangi sesuatu kecuali sesuatu itu telah dia lihat. Ketika dia membayang-bayangi nama Allah, maka yang terbayang olehnya adalah menyerupai sifat makhluk. Akhirnya dia merasa nggak mungkin. Akhirnya dia tahu. Ini pintu penyimpangan dalam bab asma wa sifat. Maka saya mengingatkan kembali dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, tetapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana kita mengimani sifat mendengar, sifat melihatnya Allah tidak menyerupai sifat makhluk, maka hendaknya hal yang sama kita katakan pada seluruh sifat-sifat Allah yang lain, bahwa Allah memiliki sifat dengan sifat tersebut karena Allah yang memerintahkannya, karena Rasulnya yang memerintahkannya, sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq. Tidak dapat diperbagaimanakan, tidak menyerupai sifat makhluk, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Maka kita berprinsip. Dan masalah nama dan sifat Allah adalah masalah ghaib. Tidak boleh seorang berbicara menetapkan sebuah nama atau sebuah sifat untuk Allah tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Dengan pembahasan ini kita memahaminya tidak benar pembahasan nama Allah atau sifat Allah dengan sifat 20. Nah, barakallahu fikum. Saya persilakan kalau ada sesuatu yang disampaikan. Di sini ada beberapa buah. Bismillah Ustaz, bagaimana jika tiba-tiba anak teringat dosa masa lalu? Dan seperti ada keinginan untuk mencoba kembali dosa masa lalu itu. Mohon nasihat Ustaz terkait permasalahan ini. Jazakallahu khair. Jangankan mengingat, membicarakan dosa yang lalu itu diperbolehkan apabila tujuannya untuk mengenang dan mengingat besarnya hidayah Allah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa beberapa para sahabat Nabi setelah sholat subuh mereka duduk-duduk di dalam Masjid Nabawi mengenang masa jahiliyah. Maka Umar pun ikut bercerita menyatakan, dulu di masa jahiliyah aku pernah kelaparan, gak ada makanan di rumah, yang ada hanyalah Tuhan, yakni yang terbuat dari tepung, ya patungnya. Akhirnya aku makan Tuhan. Bodoh sekali kita masa itu ya, Tuhan bisa kita makan atau ini pun mengenang masa lalu tujuannya untuk mengagungkan hidayah Allah, besarnya hidayah Allah yang telah menyelamatkan dia dari masa lalu yang kelam tersebut. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, tidak boleh al-mujaharah, tujuannya berbangga-bangga. Karena naurun memang lagi ya, alah kamu baru itu pun, saya ini udah keluar masuk, ya, udah keluar masuk penjara, kamu baru sekali pun banyak kali cerita. Ya, saya direhab itu udah berulang kali, kamu baru sekali direhab aja udah banyak cerita. Ini mujaharah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afa ila al-mujahirun." Seluruh umatku itu sebenarnya dimaafkan dosanya oleh Allah. Ilal mujahirun.
kecuali mereka al-mujahirun. Siapa al-mujahirun? Langsung Nabi yang menjelaskannya. Dia melakukan maksiat yang itu yasrullahu alaihi fayusbihu fayakshifu sitratullah fayaqul inni fa'altu kadza. Dia bermaksiat di siang hari, kemudian tidur di malam hari, Allah telah menutup dosanya, tidak ada yang mengetahui. Bangun besok pagi dia ceritakan, Masya Allah kemarin di Medan, ya, pas Jakarta, di Alexis dulu begini dan seterusnya. Dia cerita, orang lain tadi nggak tahu. Maka kata Nabi, dia telah membuka tirainya Allah dalam. Ini Allah yang jahil, berbangga-bangga. Adapun dia menceritakan demi menyesalinya dan mengingat besarnya hidayah sekarang ini, maka ini tidak mengapa, sebagaimana para sahabat tadi dan Umar yang menyebutkan bahwa dirinya pernah memakan Tuhannya sendiri. Kedua, bisikan hati ini terbagi menjadi dua. Selama itu bisikan yang belum menjadi sebuah keinginan dan rencana, ini dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim sebuah hadis dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuhunna ma lam ya'mal bihi aw yaqul bihi." Allah memaafkan umatmu, bisikan hati umatmu, selama dia belum melakukan dan mengucapkannya. Selama bisikan ini tidak. Ya, jelas ya. Tetapi kalau sudah menjadi sebuah rencana dan dia ingin melakukannya, hanya saja tidak ada fasilitasnya, maka telah tercatat baginya dosa. Sebagaimana hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Anmani dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Nabi bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Ya, di dunia ini ada 4 model manusia. Berapa menit lagi katanya? Kalau singkat saya sebutkan 5 menit saja. 9 menit lagi. Nabi menyatakan, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Di dunia ini, manusia di dunia ini ada 4 model. Yang pertama, rajulun razaqahullahu ilman. Ya, ilman, malan wa ilman. Yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu agama dan diberikan harta. Kaya dunia, kaya akhirat. Maka karena ilmu yang dia miliki, dia mampu berinteraksi dengan hartanya dengan cara yang Allah ridhoi. Maka dia adalah orang yang paling mulia di dunia ini dan akhirat. Yang kedua, atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Dia diberikan ilmu oleh Allah. Ya, iman, amal saleh, tetapi tidak diberikan harta. Karena ilmu dan imannya, dia selalu berkata dalam hatinya, kalau saya punya harta seperti si fulan tadi, maka saya akan melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Fahuma fil ajri sawa. Maka dia telah menyamai orang yang pertama tadi dalam pahala. Kenapa? Karena punya keinginan melakukan kebaikan, hanya saja fasilitas belum ada. Ya. Yang ketiga kata Nabi, rajulun atahullahu malan wa lam yu'tihi ilma. Dia diberikan harta oleh Allah, tetapi tidak diberikan ilmu, tidak diberikan hidayah. Punya harta jauh dari Allah, punya harta nggak punya ilmu, sehingga dia tidak tahu bagaimana cara jual beli yang sesuai dengan syar'i. Muamalah Islamiyah. Maka fahadha bi akhbathil manazil. Ini adalah orang yang paling buruk. Yang keempat kata Nabi, lam yu'tihi malan wa la ilm. Tidak memiliki harta, enggak juga punya ilmu agama. Ini bahasa burung yang orang Aceh, kakinya agak tindo. Nyoleknya. Ya, maksudnya udah non muslim, udah jauh dari Allah, miskin. Ini yang keempat. Karena dia tidak punya ilmu agama, maka dia menyatakan, "Kalau annani malan la 'amiltu 'amala fulan." Kalau saya punya harta kayak orang nomor 3 itu, maka saya akan melakukan maksiat ini, maksiat itu. Uang nggak punya, udah berangan-angan. Kalau sempat nanti ke Jakarta, beloklah ke arah kanan dari keluar bandara. Ya, mau masuk Alexis. Kalau punya uang, pilihlah dulu. Belum punya uang, belum melakukan. Berangan-angan seperti orang yang telah melakukan karena hartanya. Maka kata Nabi, "Fahuma bil wizri sawa." Dosa dia dengan orang ketiga tadi yang telah melakukannya sama dosanya. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah rencana. Tapi sebaliknya, kalau dalam kebaikan dia telah berencana tapi tidak melakukannya, maka dia telah mendapatkan pahala.
Adapun hadis yang berbunyi wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya keinginan melakukan suatu kejelekan kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah tulis sebuah kebaikan di sisi. Hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maknanya kata para ulama, dia meninggalkannya karena takut kepada Allah, bukan karena tidak mampu melakukannya. Dan ingat, hati ini nggak bisa dibohongi. Jangan kita bohongi hati kita sendiri. Saya niat adalah mau haji, mau ini, mau itu biar dapat pahalanya. Padahal niatnya nggak serius, nggak bisa dibohongi. Ya, nggak bisa dibohongi. Niat, saya pura-pura niat mau infak hari ini, walaupun nggak infak. Walaupun nggak infak, ini kalimat menunjukkan niat tadi nggak serius. Ya. Maka hati ini tidak bisa dibohongi. Nah, ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah baca buku nama-nama Allah ada 100. Apa benar saya pernah mendengar dari Ustaz begitu terkenal bahwa orang sombong dibalas dengan sombong? Sedekah. Saya pernah mendengar dari seorang Ustaz bahwa ingin terkenal bahwa orang yang sombong ini enggak. Saya nggak paham maksudnya. Yang kedua, adapun yang pertama tadi telah terjawab dengan pembahasan di atas tadi. Ya, bahwa nama-nama Allah tidak terbatas. Ya, maha banyak nama-nama Allah yang kita ketahui dalam Al-Quran dan hadis. Nabi sebutkan tadi ada 99 yang sifatnya kalau kita menghafal, memahami kandungannya dan menjalankan konsekuensinya, utamanya adalah dakhalal jannah, masuk syurga. Dan hadis Abdullah bin Mas'ud tadi Nabi menyatakan istadzarta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan nama-nama yang telah engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang tidak ada yang mengetahuinya selain dirimu. Adapun pertanyaan yang kedua di sini tidak jelas. Mungkin ada yang bisa baca maksud dari pertanyaan itu. Yang kedua, orang yang sombong dibalas dengan sombong sedekah. Maksudnya sombong sedekah. Nah, ini kalau maksudnya ini tentunya keliru. Hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi menyatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong sebesar biji gandum. Datang seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin baju saya selalu bagus, celana sandal saya selalu baru. Apakah ini sombong?" Nabi menyatakan, "Bukan. Innallaha jamilun yuhibbu kulla jamal." Allah Maha Indah, mencintai segala keindahan. Al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu definisinya adalah kata Nabi, batrul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Dikasih tahu kebenaran dari Al-Qur'an, dia menolaknya. Au ghamtun nas, atau suka merendahkan manusia. Inilah yang namanya sombong. Allah Maha masuk waktu ya. Saya kira sampai di sini lebih dan kurangnya saya maaf apabila tahu